lakuin ya? Aisyah, aku ikut aja Aisyah. Apa yang mesti kamu lakukan? Kita harus rahasiain ini dari semua orang. Apalagi orang tua kita. Aku tahu ini berat Aisyah. Tapi kita yakin kita akan mampu menghadapinya. Senang sekali saya Muhammad Aksan bisa menjumpai orang-orang muda yang hebat di sini. Dan mudah-mudahan yang duduk di karpet hijau ini menjadi calon penghuni surga. Amin. Berbicara tentang kehidupan, maka fase kehidupan itu nanti akan membuat kita dewasa dengan pernikahan. Nah, jadi jangan takut buat menikah. Sebab janji Allah, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jikalau engkau mau menikah, tapi karena kondisimu miskin, maka Allah akan membuatmu kaya setelahnya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan perempuan dari jenismu sendiri. Seseorang menikah bisa karena wajahnya, li jamaliha, karena uangnya, lima liha, karena keturunannya, lina sabiha. Kalau engkau ingin bahagia, maka nikahlah karena lidiniha, karena faktor agamanya. Memilih seseorang karena faktor agamanya, insya Allah akan membuatmu menuju surga. Maaf Tari, bukannya saya menolak rezeki, tapi dakwah yang saya lakukan adalah syiar. Dan kita harus tulus dan ikhlas dalam mengerjakannya. Saya jadi ingat nasihat Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan dan perbuatan baik kecuali seseorang yang setia mengajak orang lain ke jalan Allah. Lagian alhamdulillah saya cukup menafkahi keluarga dari pekerjaan itu. Tapi sudahlah, sebaiknya kamu serahkan ini sama yang membutuhkan. Ya, makasih ya. Saya mencoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tari? 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 Ini apa sih kalian? Kamu suka ya sama Pak Ustadz? Mau tau aja. Terus Romi gimana? Kamu udah putus sama Romi? Udah lupain aja. Kita pulang aja yuk. Yuk. Pi, Papi terus percaya sama Aisyah. Aisyah sama Mas Aksan tuh nggak ada masalah apa-apa. Gak mungkin. Gak mungkin di antara kalian itu tidak ada masalah. Sampai kalian gak bisa punya anak. Pokoknya, Papi mau lihat sendiri hasil tes dari pemeriksaan dokter yang kemarin. Pi, tapi... Gak ada tapi-tapian. Aisyah, kamu kenapa? Sayang, Papi pengen tahu sendiri hasil pemeriksaan lab itu. Dia nggak percaya kalau kita itu nggak ada masalah. Sampai sekarang kita nggak dikasih anak. Aisyah,
lambat laun papi akan tahu hal itu. Jadi kita mesti bersabar dan jujur serta mengatakan apa adanya. Enggak, Mas. Papi pasti kecewa banget sama hal ini dan aku takut aja nanti dia bakalan ngomong yang bakal nyakitin hati kamu. Papi tuh nggak tahu kalau aku tuh bisa nerima semua kenyataan ini dan aku tulus. Dan aku nggak mau kehilangan kamu. Sayang, apa yang sedang kita alami ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus menyikapinya dengan rasa sabar, tenang, ikhlas, dan juga tulus. Tapi aku nggak berani kasih tau Papi, Mas. Aisyah, masalah itu indah. Kita harus melewatinya dengan sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setiap jiwa akan diuji dengan berbagai macam ujian dalam hidupnya. Seperti yang saat ini kita alami. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Namun berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka ujian itu akan terasa nikmat. Kalau kita bisa melewatinya dengan jiwa dan perasaan yang sabar. Kamu gak sendiri. Ada aku yang akan selalu temenin kamu dimanapun dan kapanpun. Pi, maaf ya Aisyah udah bohong. Bohong? Kebohongan apa? Sejak kapan kamu bisa bohongin orang tua? Oh, ini pasti gara-gara suami kamu. Kamu yang suruh Aisyah bohong sama orang tua. Pi, enggak, Pi. Ini sarannya Aisyah. Aisyah yang kasih saran ke Mas Aksan. Karena Aisyah tahu Mami sama Papi nggak akan bisa nerima semua kenyataan ini. Dan Aisyah yang minta Mas Aksan untuk ngerahasiain semuanya, Pi. Aisyah, semakin lama kamu pendam kebohongan, hidupmu itu akan nggak tenang. Kamu bisa sakit karena kamu terus-menerus menyimpan kebohongan ini. Saran Mami, kamu cepat utarakan apa yang menjadi ganjalan kamu dan yang kamu sembunyikan selama ini sama Mami dan Papi, ya? Papi tahu, Aisyah. Kamu pasti bohong. Kalau kalian itu tidak punya masalah. Pasti kalian punya masalah. Sehingga kalian itu tidak punya anak, kan? Jadi, Aksan? Mi, saya mandul. Kalau begitu tunggu apa lagi? Segera kamu ceraikan Aisyah! Jangan dong kasih ikut dalam urusan Aisyah. Ini papi kamu. Masalah kamu ini berat. Kalau kamu tidak cerai sama Aksan, sampai kapan papi punya keturunan? Punya cucu dari darah daging papi sendiri. Papi, ini semua tuh kehendak Allah, Pi. Aisyah juga gak mau kayak gini. Tapi Aisyah yakin Mas Aksan masih bisa punya anak. Omong kosong! Sabar apanya sabar? Sampai kapan? Sampai aku mati? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Tari, Pak. Oh iya, Tari gimana? Ada yang bisa saya bantu?
masjid kampus mengundang Bapak lagi untuk ngasih tausiah. Malah tadi lagi usulin biar Bapak ngasih tausiah minimal 2 kali dalam seminggu. Tari, sebaiknya jangan terlalu sering mengundang saya untuk ceramah di kampus. Saya rasakan masih banyak ustadz-ustadz yang lain juga. Pertama, alasannya biar tidak terlalu bosan. Kedua, mungkin tausiah yang disampaikan akan lebih variatif lagi. Sehingga lebih banyak menarik anak-anak kampus untuk mengaji. Ya, tapi Pak, kita lebih seneng kalau Bapak Ustadz yang ngasih tausiahnya. Ya udah, kalau memang begitu, tapi jangan lupa ya, setiap apa yang tugas diberikan kepada saya, kamu tentukan waktu, tempat, dan jamnya. Agar saya lebih preparation, menyiapkan materi lebih baik, pokoknya lebih sempurna lah. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lagi modusin Pak Ustadz. Apa sih kalian? Bisa aja deh. Udah, kita pergi yuk. Kayaknya kamu seneng banget ya terima telepon dari anaknya bos kamu. Sayang, ini dakwah. Adalah panggilan hati. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada pekerjaan baik kecuali seseorang yang siap mengajak orang lain ke jalan Allah. Jadi nggak ada alasan untuk menolak panggilan dakwah ini. Tapi aku nggak suka ngeliat kamu deket sama Tari. Aku takut Selingkuh maksud kamu? Tidak semudah itu, sayang. Rumah tangga adalah institusi yang dibangun berdasarkan Allah. Maka tidak mudah saya melakukan hal-hal yang sebodoh dan sehina itu. Wasari'uhunna bil ma'ruf. Maka perlakukanlah istrimu dengan baik. Selaku imam, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Saya punya tanggung jawab yang berat. Lalu mana mungkin saya melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti ini? Bahkan bila aku mati, Aisyah. akan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang sekali saya Muhammad Aksan kembali menjumpai teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong orang-orang yang selalu dicinta dan disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tidak saya kasih sebuah resep menjadi wanita soleha. Surat An-Nisa 34, Allah berfirman, Fasalihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang soleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Dan siapakah wanita yang taat kepada Allah? Salah satunya wanita yang mau menutup dirinya dengan hijab, jilbab. Wanita tidak boleh mempertontonkan auratnya kecuali 2 perhiasan yang boleh kelihatan. Muka dan telapak tangan. Bagaimana jilbab yang benar? Pertama, rambut tidak boleh keluar dari kepala dan tertutup rapat. Satu untayan rambut yang keluar itu adalah neraka. Dan wanita yang enggan memakai jilbab, maka keberkahannya pelan-pelan akan ditarik oleh Allah. Maka mengerikan, kau menjadi seorang wanita tapi keberkahannya diambil oleh Allah. Hati-hati pakai jilbab, sebab banyak orang yang pakai jilbab tapi kurang baik, tidak syar'i. Ada orang pakai jilbab, model jilbabnya bunuh diri. Tahu nggak model jilbab bunuh diri? Pakai jilbab, mengikat ke belakang ya. Seperti orang menggantung. Nah, pakailah jilbab yang baik, tertutup rapat, yang menutupi dada. Aisyah, Mami lihat kamu dari tadi kok murung gitu sih? Emang kenapa? Nggak tahu, Mi. Aisyah kepikiran terus sama Mas Aksan. Kayaknya Mas Aksan tuh lagi deket deh sama anak bosnya dia yang namanya Tari. Waduh. Bentar. Mami heran deh. Dia yang mandul, kok dia yang selingkuh? Ya sebenarnya sih belum tentu selingkuh juga sih, Mi. Cuma Aisyah bisa ngerasain aja kalau Tari itu punya perasaan sama Mas Aksan.
Dan Aisyah bisa, nggak tahu ya, kayaknya tuh dari pandangan matanya Tari tuh ada yang beda aja ke Mas Aksan. Kalau memang benar suami kamu seperti itu, ini betul-betul keterlaluan, Aisyah. Dia yang nggak bisa ngasih keturunan, kok dia yang selingkuh? Ini mau juga kamu yang selingkuh. Astagfirullahaladzim, Mi. Aduh, maksud Aisyah tuh bukan kayak gitu. Aisyah kan cerita kayak gini supaya Aisyah tenang dan gak kesel lagi. Ya tapi kan Mami ibu kamu, Aisyah. Jadi wajar dong kalau Mami juga kesel. Kalau tahu kayak gini, Mami juga setuju tuh sama papi kamu. Kamu harus minta cerai dari Aksan. Mi. Pape. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam. Aisyah, sekarang juga kamu papi tunggu di kantor papi, ya? Sekarang? Sudah, cepet ya.